Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perbandingan linear search dan binary search. Anggota kelompok Adi Salam, Cumrah, Adi Masman, Dian Punamasari, dan Zaki Suryadharma. Pengertian algoritma dan analisis algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan analisis algoritma adalah proses mengevaluasi efisiensi suatu algoritma berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori. Tujuan analisis algoritma ada 4. Yang pertama, membandingkan efisiensi algoritma. Yang kedua, memprediksi performa pada data besar. Ketiga, memilih algoritma yang paling optimal. Dan yang keempat, menghemat waktu dan sumber daya komputer. Pada slide ini kita akan membahas tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma digunakan untuk mengukur efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama ada time complexity atau kompleksitas waktu. Time complexity mengukur jumlah operasi atau langkah yang dilakukan algoritma terhadap ukuran input. Jadi semakin besar input yang diproses, biasanya waktu yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Yang kedua ada space complexity atau kompleksitas ruang. Space complexity mengukur jumlah memori yang digunakan algoritma selama proses eksekusi. Jadi selain memperhatikan kecepatan, kita juga perlu melihat seberapa besar penggunaan memori dari algoritma tersebut. Tujuan analisis kompleksitas adalah untuk mengukur efisiensi algoritma, membandingkan performa beberapa algoritma, serta memilih solusi yang paling optimal sesuai kebutuhan. Untuk menganalisis kompleksitas algoritma digunakan konsep yang disebut notasi asintotik. Yang pertama adalah Big O. Big O menggambarkan batas atas atau kondisi terburuk. Artinya notasi ini menunjukkan waktu atau sumber daya maksimum yang mungkin digunakan algoritma dalam kondisi paling tidak menguntungkan. Yang kedua adalah Big Omega. Big Omega menggambarkan batas bawah atau kondisi terbaik. Notasi ini menunjukkan performa minimum yang dapat dicapai algoritma ketika beberapa pada kondisi yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada Big Theta. Big Theta menggambarkan kondisi rata-rata. Notasi ini memberikan gambaran performa algoritma yang lebih realistis karena menunjukkan perilaku algoritma dalam kondisi normal atau umum terjadi. Demikian saya berikan ke materi selanjutnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompleksitas algoritma atau yang sering direpresentasikan dengan notasi Big O. Kompleksitas ini sangat penting untuk membantu kita untuk mengukur seberapa efisien sebuah algoritma saat menangani data. Seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, ada 5 jenis kompleksitas ya, yang umum kita temui. Yang pertama itu O atau konstan. Waktu eksekusinya itu selalu sama, berapapun datanya. Contohnya itu saat kita mengakses indeks pada sebuah array. Yang kedua itu ada log O atau log n, atau biasa disebut logaritmik. Waktu eksekusinya itu tumbuh sangat lambat meski data bertambah banyak. Contohnya pada algoritma binary search. Yang ketiga O atau n, atau biasa disebut linear. Waktu eksekusinya itu berbanding lurus dengan jumlah data. Contohnya adalah linear search. Yang keempat ada log O, n log n, atau linear ritmik. Ya, biasanya ditemukan pada algoritma pengurutan yang cukup efisien seperti merge sort. Yang terakhir itu ada O, n pangkat 2 atau kuadratik. Waktu eksekusinya itu akan melonjak drastis jika datanya banyak. Contohnya adalah algoritma bubble sort. Pada bagian ini juga ada linear search. Linear search itu pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen data satu persatu hingga data yang dicari itu ditemukan. Cara kerjanya itu yang pertama, memulai dari elemen pertama. Yang kedua, bandingkan dengan nilai target. Yang ketiga, jika sama, berarti data ditemukan. Dan keempat, itu jika tidak, maka akan lanjut ke elemen berikutnya. Dan yang kelima itu ulangi sampai data ditemukan atau data habis diperiksa. Kompleksitas base case O1, average case ON, worst case-nya itu ON juga. Bisa kita lihat pada sebelah kanan ini, kita memiliki array yang berisi data 3, 7, 10, 15, sama 20. Dan target yang ingin kita cari itu ada 15. Algoritma akan mengecek angka 3. Lalu
mengecek angka 7, mengecek angka 10, dan akhirnya pada pengecekan keempat angka 15 itu berhasil ditemukan karena targetnya itu sudah sama, datanya itu sudah sama. Oke, begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, baik, kita masuk dalam materi binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan membagi data terurut menjadi dua bagian secara berulang hingga data yang dicari ditemukan. Cara kerjanya, yang pertama, menemukan atau menentukan elemen tengah, yaitu mid. Yang kedua, membandingkan nilai target dengan elemen tengah. Yang ketiga, jika sama, maka data ditemukan. Yang keempat, jika target lebih kecil, maka cari di bagian kiri. Yang kelima, jika target lebih besar, maka cari di bagian kanan. Yang keenam, ulangi hingga data ditemukan atau data tidak ada. Kompleksitasnya, yang pertama yaitu base case, yang kedua itu average case, dan yang ketiga itu worst case. Nah, contohnya yaitu seperti pada kotak yang berwarna ungu dan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, targetnya itu 8, midnya itu 5, jadi 8 lebih besar daripada 5, maka kita cari ke kanan, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, maka midnya itu 8. Nah, di sini yaitu perbandingan linear search dan binary search. Aspeknya, cara kerja, linear search memeriksa satu persatu, binary search membagi data menjadi dua. Aspek yang kedua itu data terurut, linear search tidak diperlukan, sedangkan binary search wajib terurut. Nah, untuk aspek base case, linear search dan binary search sama-sama menggunakan order of one. Lalu aspek average case, linear case itu order of n, sedangkan binary search itu order of log n. Worst case-nya untuk linear search itu order of n, sedangkan binary search itu order of log n. Nah, yang terakhir yaitu efisiensi data besar. Linear search kurang efisien, sedangkan binary search itu sangat efisien. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal dan analisisnya. Di sini terdapat contoh soalnya itu ada angka terurut, yaitu angka genap dari 2 hingga 20. Nah, di linear search itu kita mencari target itu adalah 14. Nah, di linear search itu dia akan mencari angka 14 secara satu persatu seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12 hingga 14. Nah, di sini nanti akan dituliskan di sini dengan jumlah langkah itu adalah 7 langkah dan kompleksitas itu ON. Nah, sedangkan di binary search dia akan membagi datanya. Nah, langkah pertama itu 2, 4, 6, 10. Artinya ini adalah 10 adalah angka. Nah, dia akan bagi. Nah, apakah 14 lebih besar daripada 10? Nah, karena 14 lebih besar dari 10, maka dia akan mencari ke kanan. Jadi, data sekarang 12, 14, 16, 18, 20. Nah, dia bagi lagi 2. Nah, di sini yang menjadi tengah itu adalah 16. Nah, apakah 14 lebih kecil daripada 16? Maka dia cari ke kiri. Nah, yang ketiganya 14-nya sudah ditemukan dengan jumlah langkah itu adalah 3 langkah. Nah, perbandingan hasilnya itu adalah linear search itu membutuhkan 7 langkah dan kompleksitas itu ON, sedangkan binary search itu hanya membutuhkan 3 langkah dan kompleksitas O logaritma N. Nah, selanjutnya saya mempunyai sebuah contoh di sini. Yang pertama itu ada linear search. Nah, di sini ada ukuran data dengan data 14. Kalau linear search itu akan mencari seperti ini. Artinya dia akan mencari secara satu persatu dengan jumlah langkah itu 14 angka. Sedangkan di binary search itu, nah, dia langkahnya lebih sedikit karena dia hanya membagi 2 antara data, misalnya di sini tadi 1 sampai 50, dia akan mencari tengahnya, terus lagi antara 1 dan 25 itu dia akan mencari tengahnya hingga mendapatkan angka 14. Nah, kesimpulan. Analisis yang pertama itu ada analisis algoritma digunakan untuk mengukur efisiensi suatu algoritma berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang. Yang kedua ada notasi atau asiktonik seperti BICO digunakan untuk menggambarkan pertemuan kompleksitas algoritma. Yang ketiga ada linear search memiliki kompleksitas rata-rata dan terburuk sebesar ON, sedangkan binary search memiliki kompleksitas rata-rata yang terburuk sebesar O logaritma N. Binary search lebih efisien dibandingkan linear search untuk data yang berukuran besar tetapi memerlukan data yang sudah terurut. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.